Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan analisis peranan antar variabel ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah analisis regresi berganda. Nah, kalau video yang kemarin itu kita membahas analisis regresi untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sekarang bagaimana kalau variabel bebasnya itu lebih dari satu? Artinya ada dua variabel bebas lebih dari satu yang mempengaruhi sebuah variabel terikatnya. Misalkan di sini kalau saya ilustrasikan ada dua variabel bebas X1 dan X2, dia mempengaruhi J misalkan. Nah, ini yang akan kita coba melakukan analisis. Apakah ada pengaruhnya X1 dan X2 itu terhadap perubahan nilai di J. Oke. Nah, itu nanti akan kita bahas dengan menggunakan ini ya, studi kasus, dan perhitungannya kita akan menggunakan yang namanya SPSS, software SPSS. Oke. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menganalisis hubungan antara dua variabel bebas, yaitu biaya iklan dan biaya promosi. Apakah kedua variabel itu mempengaruhi omset penjualan? Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah apakah ada hubungan antara biaya iklan dan biaya promosi terhadap omset penjualan. Data sudah saya siapkan di Excel, kemudian sampel saya mengambil 12 sampel dari 12 produk ya. Nanti kita akan melakukan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 10%. Oke? Nah, misalkan saya kasih notasi seperti ini. X1 itu sebagai biaya iklan, X2 sebagai biaya promosi, Y sebagai omset penjualan. Sehingga nanti kalau kita gambarkan di dalam sebuah model gambarnya itu X1, X2 menuju ke Y. Sama seperti di gambar cover tadi ya, di cover awal tadi. Jadi X1, X2 apakah berpengaruh terhadap perubahan nilai pada Y. Istilahnya apakah biaya iklan dan biaya promosi itu mempengaruhi omset penjual. Itu yang akan kita coba untuk membuktikan. Sehingga dengan kasus seperti ini kita bisa merumuskan yang namanya hipotesisnya. Oke, ini adalah hipotesis yang sudah kita rumuskan ya. Yang pertama adalah hipotesis nolnya, yang ingin kita sanggah. Di mana rumusan untuk hipotesis nolnya itu adalah tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan dan biaya promosi terhadap omset penjualan. Kemudian rumusan untuk hipotesis alternatif, di mana hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang harapannya kita terima karena ini yang ingin kita buktikan sebenarnya, yang ingin harapan ini yang kita ingin dapatkan istilahnya kan, kita ingin mendapatkan hasil bahwasanya emang ada pengaruh positif biaya iklan dan biaya promosi terhadap omset penjualan. Jadi ini adalah sebuah hipotesis dengan harapan ini yang diterima. Artinya H0-nya yang ditolak. Karena yang H0-nya itu adalah hipotesis yang ingin kita sanggah. Dan selalu berlawanan. Nah, rumusan untuk alternatifnya itu adalah terdapat pengaruh positif biaya iklan dan biaya promosi terhadap omset penjualan. Jadi ini adalah rumusan hipotesis yang ingin kita buktikan. Sedangkan dasar yang akan kita gunakan di dalam mengambil kesimpulan, apakah kedua variabel itu berpengaruh atau tidak, itu nanti kita akan menggunakan dua uji. Yang pertama adalah kita menggunakan uji parsial, di mana uji parsial nanti yang akan kita jadikan sebagai perbandingan, nilai perbandingan adalah T hitung. Jadi makanya uji parsial dengan menggunakan kriteria uji T, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, H0 itu ditolak jika T hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Itu untuk uji parsial. Jadi untuk uji parsial nanti masing-masing variabel apakah itu konstanta atau biaya iklan atau biaya promosi itu nanti kita akan melihat nilai T hitungnya. Kemudian kita bandingkan dengan T tabel. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan menggunakan uji serentak. Uji serentak itu keseluruhan, jadi satu kesatuan. Jadi konstanta X1 maupun X2 itu diuji secara keseluruhan. Nah, itu nanti nilai yang akan kita itu adalah nilai F-nya, uji F-nya satu ya. Nah, H ditolak, H0 ditolak,
itu jika F hitungnya itu lebih besar dibandingkan F tabel. Itu kalau kita menggunakan uji serentak. Jadi nanti kedua-duanya akan kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari T hitung dan F hitungnya dengan menggunakan bantuan software SPSS ya. Nah, data yang sudah saya siapkan itu ada di Excel. Oke, kita lihat di Excelnya. Oke. Nah, ini adalah data yang sudah saya siapkan di Excel. Ada 12 merek produk. Saya kasih notasi A sampai L. Kemudian ini adalah biaya-biaya iklannya. Kemudian ini biaya promosi untuk masing-masing merek. Kemudian ini adalah nilai penjualan, omset penjualan. Oke ya. Nah, ini dalam jutaan ya. Nah, ini nanti akan kita copy di dalam SPSS. Kita copy, kemudian kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, kita copy, kita taruh di pojokan sini ya. Oke, sudah ya. Nah, kalau kita sudah copy ke dalam SPSS seperti ini, maka kita tinggal edit ya. Edit nama variabelnya ini biar tidak keluar var 01, 02, 03. Ya, tempat mengedit variabelnya ini ada di variabel view. Kita edit di variabel view di sini ya. Nah, di sini kita kasih misal biaya iklan ya. Nah, aturannya tidak boleh ada spasi. Kemudian desimalnya kita jadikan 0. Kalau label boleh ada spasinya. Biaya iklan ya. Kemudian di sini adalah biaya promosi ya. Promosi. Kita juga buat tidak ada ini ya. Biaya promosi. Kemudian di sini omset penjualan. Oke. Omset ya. Omset. Oke. Sudah kita buat 0. Omset penjualan. Ya. Nah, kalau sudah kita definisikan seperti ini, kita kembali ke data layar ya. Ini sudah berubah ya nilainya. Kalau gini kan kelihatan cantik ya. Masing-masing variabelnya ada nilainya. Biaya iklan, biaya promosi, kemudian omset penjualan. Sehingga ketika kita melakukan analisis nanti menjadi mudah untuk mengidentifikasi nilai apa ini ya, dengan satu. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan perhitungan, menganalisis ya, melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai T sama F-nya. Oke ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah menu analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Ya. Saya ulangi. Analyze, regresi, linear. Klik. Nah, di sini ada dua kotak. Ada kotak untuk variabel dependent, ada kotak untuk independent. Yang akan kita masukkan ke dependent adalah variabel terikatnya, ya. Karena asumsi kita adalah omset penjualan itu dipengaruhi oleh biaya iklan dan biaya promosi, maka omset penjualan itu kita klasifikasikan dalam variabel dependent. Kita masukkan dalam variabel dependent karena dia asumsi kita, dugaan kita adalah dipengaruhi oleh biaya iklan dan biaya promosi. Kemudian dua variabel ini kita masukkan ke independen sebagai biaya variabel bebasnya, ya. Oke. Kemudian kalau ingin membutuhkan nilai-nilai yang lain, kalian boleh di sini ada estimasi, kemudian model fit, kemudian R square change, deskriptif, ada semuanya ada. Kalau kalian butuh, kalau tidak langsung continue. Kemudian oke, tinggal menunggu hasilnya. Oke. Nah, sekarang di sini sama seperti keluaran yang regresi linear sederhana kemarin. Yang akan kita pakai adalah 3 tabel ini ya. Dalam model summary. Di sini ini adalah nilai-nilai untuk koefisien korelasi dan determinasi. Ya. Untuk R ini adalah nilai korelasinya.
koefisien korelasinya. Sedangkan R square ini adalah nilai koefisien determinasi bergandanya. Nanti apa sih R ini? Artinya apa R ini? Artinya apa R square ini? Oke, kita bahas satu persatu. Sekarang saya copy dulu ke ini. Biar enak nilainya. Oke, dalam oke. Oke. Nah, ini R 0,947. Kemudian R kuadratnya adalah 0,897. Apa sih artinya dan bagaimana menerjemahkannya? Nah, gini, R koefisien korelasi itu adalah menunjukkan nilai hubungan antara variabel, nilai hubungannya. Jadi di situ ada interval ya, kalau kalian cari referensi ya, interval-interval, di situ ada tiga ini ya, kelompok ini pengelompokan hubungan antar variabel. Itu ada hubungan lemah, moderat, sama sangat kuat. Nah, itu 0 sampai 5 itu dikatakan misalkan lemah. 5 sampai 7 moderat. 7 sampai 10 sangat kuat. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah kita mendapatkan nilai 0,947. Kalau 0,947 berarti hubungan antar variabel itu sangat kuat. Sangat kuat. Jadi biaya iklan dan biaya promosi itu mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap omset penjualan. Dilihat dari nilai koefisien korelasi ini. Nah, sekarang yang koefisien determinasi R kuadratnya. Di sini ditunjukkan nilainya adalah 0,874. Artinya apa? Bagaimana cara menerjemahkan nilai ini? Jadi nilai koefisien determinasi berganda itu adalah seberapa besar variabel itu mempengaruhi variabel dependennya. Artinya gini, kalau di sini 0,874 itu mempunyai arti 87,4% perubahan nilai pada omset penjualan itu dipengaruhi oleh biaya iklan dan biaya promosi. Cara menerjemahkan seperti itu. Jadi 87,4% perubahan nilai pada penjualan, omset penjualan itu dipengaruhi oleh biaya iklan dan biaya promosi. Sedangkan 12,6% dipengaruhi oleh biaya lain. Nah, biaya lain itu apa? Ya bisa aja minat pembeli atau kecenderungan konsumen. Istilahnya kan variabel-variabel selain biaya iklan dan biaya promosi. Begitu. Itulah yang dikatakan sebagai koefisien determinasi berganda. Dua nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi berganda. Dan bagaimana cara menerjemahkan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan regresinya. Jadi persamaan regresi karena kita menggunakan dua variabel bebas, maka nilai Y-nya nanti adalah konstanta ditambah dengan koefisien X1, koefisiennya, kemudian ditambah dengan koefisien X2. Ya. Nah, ini X1-nya tadi kan biaya iklan, sedangkan X2-nya ada biaya promosi. Nanti koefisiennya berapa? Dilihat dari mana itu? Dilihat dari sini. Ini koefisiennya, saya copy. Nanti saya taruh sini ya. Oke. Nah, di sini dilihat. Nilai konstanta itu dilihat dari sini. Ya. Koefisien biaya iklan X1-nya itu adalah ini. Koefisien biaya promosi ada di sini. Oke ya. Jadi kalau kalian kita menulis persamaan regresinya itu seperti ini. 16,457 ditambah dengan koefisien X1-nya itu adalah 2,064. Ditambah dengan koefisien X2-nya itu adalah 1,8 berapa itu? 871. Ya. Ini. Macet ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai persamaan regresi. Persamaannya ya. Apakah ini bisa dipakai atau tidak nanti tergantung kepada hasil atau kesimpulan dari uji parsial atau uji serentak yang akan kita bahas selanjutnya. Oke ya. Nah, ini persamaan regresinya.
Apakah ini bisa kita langsung gunakan untuk melakukan pendugaan? Tidak bisa. Kita harus melakukan uji dulu. Memastikan bahwasanya kedua variabel itu mempunyai pengaruh terhadap perubahan nilai pada omset penjualan. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan analisis? Oke, ini saya copy, kita ke sini. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan analisis uji parsial kriteria uji T. Jadi uji secara parsial. Uji secara parsial itu kita menguji setiap variabel-variabelnya. Apakah itu konstantanya, kemudian koefisien dari biaya iklan, koefisien dari biaya promosi. Itu kita uji satu persatu. Itu katakan sebagai uji parsial. Kemudian tadi dari awal kita sudah sepakati bahwasanya uji yang akan kita gunakan adalah uji dua sisi. Dengan derajat kebebasan 12 itu dua jumlah sampel kita ya, derajat kebebasannya. Dua sampel kita itu 12, maka derajat kebebasannya 12. Kemudian karena kita menggunakan uji dua sisi, maka alfa kita bagi menjadi 2. Jadi 10% 0,1 dibagi 2 dapatkan 0,05. Jadi 0,05 kalau kita cari di dalam tabel kita ketemunya adalah 1,7823 pada T tabel. 1,7823 pada tabel ya. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai patokan di dalam membandingkan nilai-nilai T hitungnya. Oke, sekarang kita akan lihat. Kesimpulan yang akan kita ambil adalah H0 ditolak jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Jika T hitungnya dilihat dari mana? T hitungnya ini. Benarnya kita bisa menggunakan dua alternatif untuk nilai yang bisa kita gunakan. Kita bisa membandingkan T hitung dan T tabel, kita bisa menggunakan nilai signifikansinya boleh. Jadi kalau menggunakan nilai signifikansi harus lebih kecil dibandingkan nilai signifikansinya 0,05 ini. Istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau ini lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Sekarang kita menggunakan T hitungnya. T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Sekarang T konstanta. T hitungnya konstanta berapa? 2,810. Oke. Kemudian koefisien dari ini 3,123. Kemudian untuk koefisien biaya ini 799. Oke. Nilai T-nya, T hitungnya. Sedangkan T tabelnya adalah 1,7. Ya. Kan tinggal gini aja. Kita tinggal membandingkan aja. Kalau dia benar maka H0 ditolak. Kalau ini benar H0 ditolak. Kan seperti itu aja cara kesimpulannya kan. Ini kan nilainya. Kan semuanya kan lebih besar T hitungnya jika dibandingkan dengan ini. Nah, kalau T hitungnya itu lebih besar dibandingkan T tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak berarti konstanta mempengaruhi omset penjualan. Biaya iklan mempengaruhi omset penjualan. Biaya promosi mempengaruhi omset penjualan. Oke, itulah yang dikatakan sebagai uji parsial. Kalau ini semuanya diterima atau H0-nya ditolak berarti persamaan regresi tadi itu bisa kita pakai untuk melakukan pendugaan. Oke ya. Jadi kalau ini semuanya bisa terpenuhi, maka persamaan regresi tadi bisa kita pakai. Istilahnya sah lah istilahnya ya, mudahnya itu. Oke, itu kalau kita menggunakan uji parsial, kriteria uji T. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan uji serentak kriteria uji F? Jadi ada F tabelnya, jadi nanti akan kita cari F tabelnya dengan ini ya, derajat kebebasannya pembilang dan penyebutnya. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Belum kita melihat ini. Nah, di sini ada dia satu. Derajat kebebasan 2 sama 9. Itu tinggal mencari aja di dalam tabel. 2 dan 9. Berapa sih nilainya 2 dan 9 istilahnya kan? Ternyata 2 dan 9 itu ternyata nilainya adalah 4,96. Di dalam tabel 4,96. Satu ya. Maka 4,96 itu dijadikan sebagai dasar di dalam melakukan pembandingan nantinya. Pembandingan yang mana yang akan dibandingkan? Di sini. Analisis of varian.
Saya copy ya. Saya copy, saya taruh di sini biar kita bisa membanding. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan uji serentak, yang akan kita gunakan adalah analysis of varian. Nilai F-nya di sini. Nilai F-nya inilah yang akan kita bandingkan dengan F tabel. Dengan kriteria tadi. H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Kan seperti itu kan? Oke, saya ambil satu ini. Copy, lihat satu ya. Ini satu. F hitung sama dengan lebih besar F tabel. Kan seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat berapa nilai F hitung dan F tabelnya. Oke ya. Oke. Sekarang F hitungnya berapa itu? F hitungnya 39,161. Ya. Sedangkan F tabelnya itu adalah 4,96. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bandingkan dengan F tabel, maka F hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Kalau F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel, berarti H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, berarti H alternatifnya yang diterima. Bagaimana rumusan H alternatifnya? H alternatifnya itu rumusannya adalah terdapat pengaruh positif biaya iklan dan biaya promosi terhadap omset penjualan. Artinya ada pengaruhnya. Jadi memang kita bisa membuktikan bahwasanya terdapat pengaruh yang positif. Pengaruh yang positif biaya iklan dan biaya promosi itu terhadap omset penjualan. Nah, oke, ini bagaimana kita bisa menerjemahkan nilai-nilai pada analisis of varian untuk mencari nilai uji serentak dengan menggunakan kriteria uji F. Oke ya. Itu kalau kita menggunakan uji F. Kalau menggunakan signifikansinya, kita bandingkan. Ini adalah nilai signifikansinya. Signifikansinya 0,0000. Kita bandingkan dengan 0,05 tadi. Kalau signifikansinya lebih kecil dibandingkan nilai signifikansinya, maka H0-nya ditolak. Gitu aja. Nah, itulah bagaimana kita bisa menggunakan dua uji, apakah uji parsial maupun uji serentak dengan menggunakan kriteria uji T dan kriteria uji F. Dan kedua-duanya menunjukkan bahwasanya H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, kita kembali ke dalam rumusan hipotesis yang sudah kita rumuskan tadi. Seperti itu kan? Kalau H0-nya ini ditolak, berarti yang alternatifnya yang diterima. Artinya apa? Artinya terdapat pengaruh positif biaya iklan dan biaya promosi terhadap omset penjualan. Begitulah bagaimana cara kita menggunakan SPSS untuk mencari atau membuktikan hipotesis yang kita ingin buktikan ya, hipotesis yang ingin kita buktikan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi software SPSS. Jadi software aplikasi SPSS itu hanya digunakan untuk mempermudah kita melakukan sebuah bentuk perhitungan, sedangkan bagaimana proses pengambilan keputusan itu tergantung kepada kemampuan kita di dalam melakukan pembacaan terhadap output dari SPSS tadi. Kita bisa menggunakan SPSS, kita bisa menghasilkan sebuah output, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan outputnya. Ya sama saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan pembacaan terhadap output dari hasil perhitungan SPSS tadi dan menerjemahkan. Nah, penerjemahannya itu gimana? Ya itu tadi sudah kita bahas tadi. Oke ya. Bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.